Apa cuman gua yang tahu kalau Bung Karno terlahir dari orang tua yang tidak direstui? Kisah asmara antara gadis Bali dengan pemuda Jawa. Yang mau tahu kisah cinta mereka? Sini gua ceritain. Mainnya Maria sekarang jauh banget. Naik sampai Kintamani dan gak lupa main ke pantai. Tapi eits, narsisnya bentar doang. Ada yang mau gua tuju. Gua sampai di bangunan ini. Awalnya gue tertarik sama patung ini. Ternyata ini sekolah dasar tertua di Bali dari tahun 1875. Sekolah pribumi kelas 2. Dan ternyata patung ini adalah ayah dari Bung Karno. Menjadi pengajar di sekolah ini, Raden Sukemi Sosrodiharjo. Berasal dari Jawa. Akhirnya gue masuk dan gue ketemu salah satu guru. Dulunya sekolah ini bernama Tweed Class School. Ternyata tidak jauh dari sekolah ini. Asli, gue untuk menemukan lokasi ini agak susah. Tapi bukan Maria kalau nggak bisa nemuin. Akhirnya gue sampai. Disinilah kisah pertemuan dua sejoli yang akhirnya cinta mereka tidak direstui orang tua. Ibu Ida Ayu Nyoman Rai dengan panggilan Rai Srimben, gadis pura Hindu, Sukemi terpanah asmara. Terjadilah asmara pemuda Jawa dan gadis Bali di Balai Agung ini. Adalah hal yang tabu jika menikah di luar Balai Agung. Pada masanya perkawinan mereka adalah antar saudara. Dan di tempat ini, gue berjumpa dengan sanak saudara yang masih kerabat dengan ibunda Rai Srimben. Banyak yang sudah parubaya. Ibu ini di umur 83 tahun dan sang bapak berumur 79 tahun. Menjadi saksi nyata, menceritakan kisah hidup kedua orang tua Bung Karno. Kisah asmara yang memilukan pada saat Sukemi datang ke orang tua Srimben. Dan mereka berkata, tidak. Sekali-kali tidak, kami akan kehilangan anak kami. Engkau dari Jawa dan berbeda keyakinan. Api asmara dua sejoli tidak bisa lagi dipadamkan. Satu-satunya jalan, Rai Srimben minggat dari rumahnya dan menikah. Atas konsekuensi tersebut, Rai Srimben melepaskan gelar pemberian orang tuanya. Segala harta benda milik orang tua, bahkan pakaian dari orang tuanya tidak boleh dipakai. Rai Srimben adalah gadis Balai Agung. Pada masanya adalah satu-satunya yang tidak mengikuti aturan adat istiadat. Tanpa kenekatan mereka berdua, di tahun 1901 tidak akan lahir Bapak Proklamator. Lahir bersama meletusnya Gunung Kelut. Soekarno bercerita, ibunya pernah berkata, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi pemimpin dari rakyat kita. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi saat fajar menyingsing. Dan banyak cerita dari bapak ini. Disinilah kelahiran ibunda Soekarno dari remaja dan akhirnya menikah, keluar meninggalkan Pulau Dewata. Dan setelah perjuangan yang panjang, di tempat ini sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya, mengingatkan kembali sejarah seorang ibu yang pernah melahirkan orang pertama di negara ini. Matur Suksma. Sampai jumpa di lain waktu.